Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah secara online. Semoga umat yang terkasih selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah minggu ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Takwa Tri Gunawan SSI, organis Saudara Daniel, Prokantor Bapak Theophilus Sutianto dan Ibu Sutami. Umat dimohon bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu ini dengan menyanyikan kidung jemaat 4 bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Menyertai saudara juga. Baharui hati kami, oh
pengakuan dosa dari Lukas 10 ayat 27 mengatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Melalui ayat tersebut, kita diingatkan untuk terus mengarahkan hati dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan sesama. Namun seringkali dalam kehidupan kita melupakan Tuhan dan masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapannya. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Umat diajak untuk berdoa sejenak. Kami datang kepadamu ya Bapa, memohon pengampunan atas kesalahan yang kami lakukan. Amin. Terimalah berita anugerah dari Tuhan, diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber bambasyuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber bambasyuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kau tuntun bimbing kami Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, buka hati pikiran kami, agar firman yang kami dengar ini bisa memberikan pencerahan bagi hidup kami. Kami serahkan ini Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak
laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Yahudi, Yusuf dan Maria sangat taat terhadap tradisi Yahudi. Pada pembacaan kita hari ini, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21, pada hari ke-8 sesudah kelahiran Yesus, Yesus disunat dan diberi nama di bait Allah. Kemudian pada hari yang ke-40, Yesus diserahkan ke bait Allah. Di dalam tradisi Yahudi, mempersembahkan anak laki-laki sulung kepada Tuhan merupakan sebuah tindakan iman. Dasarnya ialah hukum Musa, bahwa setiap anak sulung pria harus dikuduskan bagi Tuhan. Di sini Yusuf dan Maria coba untuk menanamkan tradisi keagamaan mereka sejak dini kepada Yesus. Ya, jadi sebagai salah satu bentuk memperkenalkan tradisi keagamaan. Ini tentu bisa menjadikan satu pembelajaran bagi kita bahwa memang untuk menanamkan sebuah
tradisi keagamaan itu bisa dilakukan kepada anak-anak kita sejak sedini mungkin. Nah, kemudian juga di dalam tradisi Yahudi, khususnya bagi wanita yang baru melahirkan, itu ada tradisi bahwa seorang wanita yang baru melahirkan pada hari yang ke-40 setelah dia melahirkan, dia harus datang ke Bait Allah untuk menjalani upacara pentahiran. Kalau kita perhatikan di sini, di bacaan ini, bagaimana Maria di dalam proses pentahiran tersebut mengorbankan sepasang burung tekukur, ya, atau 2 ekor burung merpati. Di sini sebenarnya menjadi satu gambaran kondisi sosial dari Yusuf dan Maria. Biasanya kalau yang dari kalangan orang kaya, yang dipersembahkan itu biasanya kambing atau domba yang berumur 1 tahun. Nah, tapi kalau kita baca di sini, Yusuf dan Maria mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Berarti kita bisa tahu Yusuf dan Maria itu dari kalangan mana, ya? Kita bisa menafsirkan dari sini. Nah, tradisi pentahiran ini memang harus dilakukan agar wanita tersebut bisa beribadah kembali. Karena seseorang wanita yang baru habis melahirkan, dalam tradisi Yahudi dianggap wanita itu masih belum suci gitu, ya. Maksudnya ada kenajisan di situ. Nah, ini harus dibersihkan melalui sebuah proses pentahiran. Dan itu dilakukan oleh Maria. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari tradisi yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria, di sini kita bisa melihat bagaimana keluarga ini keluarga yang taat menjalani tradisi keagamaannya. Ini tentu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita menjalani tradisi keagamaan yang kita jalani saat ini. Nah, tentunya harapannya tidak hanya sekedar menjalani sebuah tradisi gitu, ya, tapi kita bisa memahami makna di balik tradisi itu, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan semakin kita memahami keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan ini juga kita bisa melihat satu peristiwa gitu, ya. Bagaimana keluarga ini bertemu dengan seseorang yang bernama Simeon. Dari pembacaan yang kita baca tadi, di sini bisa kita lihat bahwa Simeon ini bukan orang sembarangan gitu, ya. Dia seorang yang sangat saleh dan taat terhadap ajaran agamanya. Sehingga kalau di bacaan ini dituliskan Roh Kudus ada di atasnya. Ini sebuah penggambaran yang sangat luar biasa gitu, ya, bahwa Simeon ini adalah seorang yang sangat taat pada Tuhan. Kemudian dinyatakan di sini bahwa dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ini sekali lagi menggambarkan bagaimana kondisi Simeon ini, seorang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Dan Simeon pada saat itu dia datang ke Bait Allah dan dia bertemu dengan Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan ketika dia melihat bayi Yesus, Roh Kudus menunjukkan sesuatu pada dia. Dia melihat bahwa inilah yang dinanti-nantikannya selama ini, Sang Mesias. Sesuatu yang di luar dugaan, karena akhirnya datang juga selama ini yang dia tunggu-tunggu itu. Dan ketika dia melihat Yesus, di sini digambarkan dia menyambut anak itu dan menatangnya. Menatang dalam bahasa Indonesia itu artinya memperlakukan dengan khusus, ya, dengan sangat hati-hati. Jadi
dia melihat bahwa Yesus ini suatu yang spesial, sehingga dia memperlakukannya berbeda dengan mungkin anak-anak yang lain. Karena menurut dia inilah Sang Mesias tersebut. Dan kemudian dia di ayat yang ke-29 sampai 32, dia mengatakan sesuatu yang tentu ini sangat mengherankan Yusuf dan Maria. Sesuatu yang tidak pernah diduga. Kalau ada orang yang kemudian memberikan satu pernyataan terhadap anaknya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria. Perkataan Simeon kepada Maria, kalau kita perhatikan di sini, ini seperti sebuah nubuatan. Ya, bahwa di sini dikatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Sesuatu yang mungkin Maria belum mengerti maksudnya ini apa gitu. Tetapi ini menurut Maria bisa jadi ini sesuatu yang sangat berbeda gitu ya, bahwa anak ini spesial. Bahwa suatu saat nanti bayi Yesus ini akan memberikan satu dampak besar bagi bangsa Israel. Belum selesai keheranan Yusuf dan Maria tentang apa yang dikatakan Simeon, kemudian muncul lagi satu tokoh di bacaan kita ini yang bernama Hana. Di sini dikatakan dia seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Kalau kita baca di penjelasan tentang Hana ini, dia juga seorang yang boleh dibilang karena seorang nabi ya, tentu dia bukan juga orang yang biasa, tapi seorang yang berbeda juga gitu ya, mungkin setara dengan hampir dengan Simeon. Sehingga ketika dia mengatakan di sini diceritakan ketika dia juga datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sekali lagi di sini Yusuf dan Maria mendapatkan satu hal yang tidak dia duga. Ada orang-orang yang dianggap saleh pada saat itu mengatakan sesuatu yang besar tentang Yesus. Saya yakin dan percaya sebagai orang tua, ini tentu sangat membanggakan. Karena apa yang dikatakan itu sesuatu yang luar biasa. Sebagai orang tua di sini Yusuf dan Maria, walaupun mungkin dia belum mengerti benar apa maksud perkataan Simeon dan Hana, tapi dia yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut itu memberikan satu pemahaman yang menunjuk kepada sisi luar biasa, ya, sisi yang berbeda dari sosok Yesus ini. Bahwa Yesus bukan manusia biasa, bahwa Yesus adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh Tuhan. Disinilah sesuatu yang tak terduga itu Yusuf dan Maria alami. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari kisah ini, tentu ada hal yang bisa kita pelajari, gitu ya, yang bisa kita ambil, yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita sebagai orang tua, kita mendidik anak kita, gitu ya. Di satu sisi ini memberikan satu hal yang baik, bahwa sejak dini anak-anak kita ditanamkan tentang ajaran, diperkenalkan dengan tradisi-tradisi keagamaan. Kemudian juga di satu sisi kita bisa belajar dari sosok Yusuf dan Maria, bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Kalau kita perhatikan, mungkin kalau kita ingat beberapa hari yang lalu kita merayakan Natal gitu ya, bagaimana Yusuf dan Maria dalam proses persalinan
yang dilakukan oleh Maria itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Itu mereka menjalaninya dengan boleh dibilang ya tidak terlalu nyaman lah gitu bagi ukuran kita sebagai manusia. Tetapi itulah yang mereka jalani gitu. Bagaimana keluarga ini sejak awal ketika mereka menikah, kemudian menjalani sebuah proses yang mungkin tidak mengenakan, mereka tetap menjalani itu dengan setia. Mereka menjalani itu dengan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa bayi Yesus itu merupakan satu anugerah dari Tuhan. Bahkan ketika Yesus lahir pun mereka harus berpindah-pindah tempat supaya bayi Yesus ini bisa selamat dari ancaman orang-orang yang ingin membunuhnya. Satu gambaran bagaimana keluarga ini menjalani kehidupannya dengan tetap bersama Tuhan. Ini tentu menjadi hal kalau kita dengan situasi kita saat ini gitu ya. Pandemi COVID ini saat ini boleh bilang sangat berdampak besar terhadap banyak keluarga, termasuk mungkin keluarga kita, sehingga kadang-kala kita merasakan kesesakan gitu ya. Kesesakan dalam arti kata bahwa pandemi COVID ini berdampak misalnya kepada ekonomi, kepada kegiatan sosial, sehingga semuanya itu sepertinya membatasi kehidupan kita, bahkan merubah pola hidup kita. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ini, sehingga bisa jadi dalam proses adaptasi ini kita mengalami kesesakan ataupun penderitaan yang di luar dugaan kita. Saat ini boleh dibilang ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita mungkin ada rasa khawatir terkena COVID. Ketika kita melakukan aktivitas kita, seringkali rasa was-was itu muncul. Apakah kita bisa senantiasa sehat? Karena ancaman COVID demikian luar biasanya. Kemana-mana kita harus pakai masker, cuci tangan, atau bahkan di satu sisi kadang kita harus diisolasi di satu tempat tertentu. Satu situasi yang sangat tidak mengenakan. Dan disinilah bisa jadi kita di satu sisi kita membutuhkan pertolongan di dalam kesesakan tersebut. Di bacaan kita tadi di Matius Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di sini kita bisa belajar satu hal, bagaimana Yesus memberikan satu ajakan bagi kita untuk kita datang kepadanya. Belajar dari keluarga Yusuf dan Maria, bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Tentu ini menjadi satu hal bagaimana ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kalau dibilang apakah kita percaya kepada Tuhan? Bisa jadi kita bisa menjawabnya dengan ya percaya. Mudah mengatakan percaya. Tetapi bagaimana dalam aplikasinya gitu? Dalam prakteknya di dalam kehidupan kita? Bahwa percaya itu sebenarnya bukan sesuatu yang biasa, tapi itu sebuah tindakan luar biasa. Karena bisa jadi kita harus mengurangi ego kita. Kita harus mengurangi akal logika kita. Ketika situasi demikian berat, perekonomian menurun, pendapatan keluarga menurun, kita harus tetap percaya. Ini merupakan sebuah
tindakan iman yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, itu menandakan bahwa kita masih mempunyai satu harapan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita menjalani situasi pandemik saat ini, mari kita belajar dari keluarga Yusuf dan Maria. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dia menjalani kehidupannya, walaupun sebenarnya kalau kita pikir, Yusuf dan Maria ini dia bersama Yesus yang diimani sebagai Tuhan. Tetapi status mereka bukan orang kaya. Dan pembacaan ini jelas, Yusuf dan Maria statusnya masuk dalam kategori keluarga miskin. Keluarga yang tidak secara strata sosial tidak dipandang. Tapi mereka tetap menjalaninya dengan penuh sukacita. Semoga ini bisa menginspirasi kita di saat situasi yang mungkin menyesakkan seperti saat ini. Yesus telah berjanji untuk datanglah kepadanya, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Masuk saat hening. Umat dimohon untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman keyakinan kita, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas perhatian Kau berikan pada kami, atas kepedulian yang masih Kau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu ini. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, agar kiranya Kau berkati bangsa ini Tuhan, Kau berkati para pemimpin negara ini, agar kami bisa menjadi bangsa yang besar, teristimewa, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi para penderita COVID-19 dan juga keluarga, tenaga medis, para medis yang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup mengatasi pandemik ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pada-Mu tidak ada yang mustahil. Sebab itu Tuhan, kami berserah pada-Mu Tuhan. Kiranya Kau senantiasa beri kami semangat, beri kami kekuatan untuk kami melawan pandemik ini dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa suatu saat nanti pandemik ini
akan sirna Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, agar setiap warga negara berperan dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Agar kiranya Kau berikan kesadaran bagi kami untuk kami menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ini salah satu cara untuk kami mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga GKJ Gandaria dan juga di Pepantan Cawang, agar kiranya Kau berikan kesehatan pada kami Tuhan. Agar kiranya kami bisa menjalani aktivitas kami dengan tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kami GKJ Gandaria ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan senantiasa memberkati kami, Kau akan senantiasa mengingatkan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda, agar kiranya kebersamaan yang telah ada saat ini bisa terjaga dengan baik Tuhan. Kami yakin dan percaya keberadaan kami di sini ini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana indah yang Kau berikan pada kami. Sebab itu Tuhan, kiranya Kau jaga hubungan kami dengan Yonif 201 Jaya Yuda yang selama ini telah terjaga dengan baik, agar selalu terjaga dengan baik. Kami serahkan ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan bagi pergumulan keluarga kami masing-masing, agar kiranya kami yakin dan percaya Kau akan senantiasa memberikan yang terbaik segala permasalahan yang ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Ya Tuhan Allah yang baik, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa menuntun kami, menjaga kami dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku
tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 50 ayat 23, demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pengumpulan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 433, bait 1 sampai dengan 3, Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami selalu mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga sampai saat ini kami masih merasakan kasih dan kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan, baik besar maupun kecil persembahan kami. Kiranya semua ini Tuhan berkati.
sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan benar dan berguna untuk pelayanan kami di Gereja Gandaria. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan semua.